Assalamualaikum, selamat datang di rumah aku lagi. Video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman lebaran selama menikah. Jadi kita nikah udah 5 tahun tapi ketemu lebaran udah 6 kali. Dan keenamnya itu punya cerita masing-masing. Jadi bisa dibilang 5 kali lebaran, 5 macam cerita. Buat kalian yang penasaran boleh ya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan nanti kalian boleh share video ini ke media sosial kalian. Jadi aku sharing video ini karena tujuan aku yang pertama ya, nanti suatu saat kalau aku udah nggak ada, sekarang kan anak-anak masih kecil nih. Nah nanti kalau misalnya aku udah nggak ada, terus mereka udah gede, video ini bisa jadi wakil aku untuk menjelaskan atau menceritakan pengalaman lebaran yang kita lalui di masa mereka kecil, kayak gitu ya. Kami memutuskan untuk nggak mudik karena emang masih banyak virus, terus perjalanan kereta juga nggak ada, karena kita selalu mengandalkan kereta api untuk pulang kampung ya. Demi para medis yang ada di rumah sakit, aku rela untuk nggak pulang demi kalian. Supaya apa? Supaya beban kalian tidak terlalu berat lagi, tidak nambah berat dengan membuat pekerjaan mereka semakin berat. Jadi kami memutuskan untuk nggak mudik. Aku kalau ngomongin para medis itu rasanya kayak emosional. Oke, udah. Sekarang kita gembira aja ya, walaupun di rumah aja, walaupun nggak mudik, tapi kita seneng-seneng aja di sini, bisa kumpul keluarga gitu. Aku nggak ngebayangin gimana mereka yang jauh dari keluarga, misalnya suami yang lagi kerja, terus istrinya ada di Jawa atau ada di tempat yang berbeda, kayak gitu rasanya kayak apa aku nggak tahu. Tapi aku salut sama kalian, hebat. Kalian hebat. Ayo kita lalui ini bareng-bareng ya teman-teman. Biar cepat selesai, biar Indonesia cepat bersih dari virus. Virusnya segera hempas. Husana kalau kata Ijaz ya. Oke. Lanjut aja, nggak usah nangis-nangisan. Tadi udah ngomong kayak gitu tapi tetap aja nggak bisa. Nah, dan lebaran pertama itu lebaran setelah kita menikah. Kita menikah bulan Oktober, terus aku melahirkan itu bulan Juli tanggal 30. Juli itu aku melahirkan Mbak Naya, dan lebarannya pas di bulan Juli, tapi masih tanggal-tanggal tua. Kalau nggak salah itu tanggal berapa ya? Tanggal 25-an kalau nggak salah. Ya, lebaran tanggal 25, terus Mbak Naya lahir di tanggal 30, kayak gitu. Jadi kita kayak gak ngerasain lebaran karena aku udah nyut-nyutan perutnya, udah pokoknya nggak mikirin baju baru, nggak mikirin sepatu baru, sendal baru, ataupun jajan, ataupun makanan khas lebaran, udah nggak mikirin sama sekali karena perutnya udah nyut-nyutan. Ya walaupun Mbak Naya lahirnya sesar, tapi tetap masih ada kontraksi ya sedikit-sedikit. Suami aku masih ada di Batam waktu itu ya, dia kerja di Batam, dan aku semasa hamil itu aku di Batam selama 5 bulan, terus 7 bulan, abis itu aku pulang ke Jawa, dan suami aku balik lagi ke Batam. Jadi suamiku tuh kayak bolak-balik gitu ya, selama 9 bulan itu dia bolak-balik Jawa Batam, dan itu bener-bener nguras energi, nguras kantong, Masya Allah. Aku ngelahirin Mbak Naya di lebaran pertama kita menikah ya. Di situ kita kayak dapet hadiah lebaran, kado lebaran terindah, kita jadi orang tua, punya anak yang cantik. Lebaran kedua itu kita udah pindah ke Batam lagi. Jadi Mbak Naya itu umur 7 bulan, kita bawa ke Batam merantau, aku ikut suami, dan nemuin lebaran. Nah pas lebaran itu kebetulan H-1-nya Mbak Naya sakit. Ya dia kayak yang diare kayak gitu. Memang pas waktu itu tuh lagi musim diare gitu, dan Mbak Naya kena. Dia sampai dehidrasi, dikasih obat udah nggak masuk, ASI udah nggak masuk. Jadi H-1 itu aku bawa ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit, aku sama suami bawa ke rumah sakit. Dan ternyata harus diopnam karena udah dehidrasi dong. Dia kayak udah nggak ada cairan, lemas. Diambil darah pun dia nggak nangis, karena emang mungkin udah nggak punya tenaga kali ya. Ya emang agak telat sih aku bawanya, cuman pada waktu itu kita ngandelin BPJS yang ya seperti itu prosedurnya ya, sangat panjang kali lebar. Jadi kita mesti ke klinik ini untuk dapat rujukan, ke klinik sana, ke sini gitu dulu. Jadi administrasinya tuh panjang banget. Itu adalah momen dimana Mbak Naya udah stop nggak pernah sakit lagi. Itu kayak yang puncak gitu, kayak kurva itu ya. Dia kan sakit terus, sakitnya, namanya anak balita usia 1-3 tahun pasti sering sakit ya. Tapi Mbak Naya tuh frekuensinya Masya Allah, dia kayak yang sebulan sekali tuh kayak yang panas, kayak yang batuk pilek, ada aja gitu. Dan ya namanya ibu baru, orang tua baru, jadi kekhawatirannya itu mungkin lebih gitu. Aku sebagai ibu baru waktu itu, jadi sakit sedikit langsung ke dokter, kayak gitu. Dan itu berjalan selama 1 tahun. 1 tahun, dan triggernya itu waktu dia sakit, yang masuk rumah sakit di pas lebaran itu. Nah, H-1 lebaran, Mbak Naya masuk rumah sakit, ya jelas otomatis nggak mungkin langsung bisa pulang.
Dia masuk rumah sakit selama 3 hari. Jadi H-1, H+1, H+2 itu kita di rumah sakit. Tanpa keluarga besar, tanpa siapapun, kita cuman berdua, aku sama suamiku doang. Jadi kita gantian ngurusin Naya, ngurusin Mbak Naya. Malam itu pasti dia nangis pengen pulang karena nggak, dia tahu sendiri di rumah sakit pasti nggak nyaman ya, lebih nyaman di rumah. Anak-anak pun pasti tahu kayak gitu. Saya ngeliatin anak, ya Allah, bolak-balik kamar mandi. Tapi untung Mbak Nayanya kalau tuh mau dicebok ya, jadi di area sensitifnya itu dia nggak sampai ruam gitu. Ada di situ, di dalam ruangan itu beberapa orang mereka ruam karena anaknya nggak mau dicebokin, mereka pakai tisu basah, dan itu membuat area selangkangan, maaf sorry, area sensitif itu dia jadi kayak ruam. Tapi Mbak Naya enggak, dia kalau abis itu dia udah bilang kan, udah ngomong waktu itu, mama gitu. Jadi langsung dia jalan, aku sambil pegangin infus kayak gitu, jadi infusnya dicentelin di dalam kamar mandi, dia dicebokin, dan alhamdulillah itu nggak bikin ruam. Dan dan kata dokter sih emang harus bersih, jadi itu membantu untuk membersihkan bakteri yang ada di di duburnya gitu ya. Nah, kembali ke cerita itu tadi, kenapa dokter nggak ngasih obat? Karena katanya dokter, setelah aku nanya dan dikasih penjelasan, karena kita udah kenapa sih gitu ya nggak dikasih obat gitu. Ternyata pada waktu dia buang air besar itu mengeluarkan racun atau mikroba jahat yang ada di dalam perut dia, yang membuat dia fesesnya jadi terlalu encer dan sering buang air besar gitu. Jadi dia dikeluarin, diluruhin pakai, ya emang dia dikasih obat kan. Nah itu emang disengaja biar frekuensi nya tambah banyak dan dibersihin perutnya gitulah pokoknya ya. Jadi kalau anak, ini buat ibu-ibu yang nonton, kalau anaknya lagi diare jangan langsung dikasih obat untuk biar diarenya mampet, biar diarenya stop gitu, jangan. Kalau aku baca setelah Mbak Naya keluar dari rumah sakit, aku baca kalau dikasih nanti malah berbahaya sama ususnya, jadi bisa kram usus dia. Jadi mendingan daripada dikasih obat untuk biar nya mampet, mendingan dikasih prebiotik kalau nggak salah namanya. Dan itu ada, nanti aku kasih ini di sini. Dia kayak isinya itu bakteri baik yang bisa membantu bakteri baik yang ada di dalam perut untuk melawan bakteri jahat. Sekali lagi ya, jangan dikasih obat supaya diarenya mampet. Itu bahaya banget. Mending kalau kalian takut mau ngasih obat apa, langsung bawa ke dokter. Itu saran aku untuk anak-anak ya. Nggak semua penyakit diare itu harus di stop, ada kalanya perut itu harus dibersihkan dari mikroba-mikroba itu gitu. Jadi pada lebaran kedua kita laluinya di rumah sakit bertiga sama Mbak Naya doang, itu pun di Batam. Kebayang dong sedihnya kayak apa, nggak bisa ketemu orang tua, nggak bisa ketemu keluarga, malah di rumah sakit kena musibah. Alhamdulillah, tapi Mbak Nayanya abis itu udah nggak lagi sering sakit gitu ya, ada hikmahnya juga. Nah, kita masuk ke cerita lebaran kita, keluarga kita yang ketiga. Nah, waktu itu papanya, suami aku udah resign dari pabrik sekitar 4-5 bulan kalau nggak salah. Iya, 4-5an bulan gitu. Dan itu kita hidup, Masya Allah, serba minim. Kita ngelondri waktu itu selama hampir 7 bulan kalau nggak salah. Iya, hampir 7 bulan kita ngelondri. Dan kalian tahu waktu itu Masya Allah bener-bener prihatin. Dulu itu kalau makan sarapan mungkin masih ada yang dimakan ya, tapi nggak tahu nanti siang tuh masih ada yang bisa dimakan nggak gitu. Jadi kita mesti nganterin laundry dulu biar bisa makan. Dan banyak cerita di situ ya, banyak sekali cerita. Dan di bulan ke-5 atau ke-6 suami aku dapat panggilan kerja di Karawang. Jadinya pas sebelum puasa dia berangkat ke Karawang sendiri, nggak sama kita, nggak sama keluarga ini, menjalani masa training selama 3 bulan. Nah 3 bulan itu ngelewatin lebaran. Suami aku di Karawang, kita berdua, belum ada dede waktu itu, kita berdua ada di Jawa kayak gitu. Nggak ada yang spesial sih yang tahun itu ya, yang spesial cuman kita belajar kehidupan dimana bener kita berada di posisi paling bawah kayak gitu. Pelajaran banget sih, walaupun nggak ada yang spesial tapi itu pelajaran yang sangat berharga. Tahun itu tahun belajarnya kita sekeluarga. Itu tahun ketiga ya, kita masuk ke tahun keempat. Nah itu udah kayak sunshine gitu, hidup kita udah kayak terang benderang. Karena satu, suami aku udah kerja, terus yang kedua kita dikasih hadiah lagi, bocah laki-laki yang sangat imut, lucu, dan selalu tersenyum. Ya walaupun ekonomi kita masih pas-pasan aja, tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki, masih dikasih kepercayaan sama Allah untuk punya anak yang kedua gitu. Nah banyak yang nanya, Mbak Naya itu kan masih 3 tahunan, kok udah mau punya adik gitu. Nah itu ceritanya,
Bukan kebobolan ya, enggak. Emang kita rencanain, kita udah mikir mateng-mateng. Papanya udah kerja lagi dan ya udah kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Akhirnya alhamdulillah sama Allah langsung dikasih kepercayaan gitu. Nah, di sini lagi-lagi kita cuman kalau tadi berdua ya di rumah sakit kita bertiga. Bertiga itu aku, suami sama Mbak Naya lahiran sendiri di Karawang. Nggak ada orang tua, keluarga besar nggak ada. Itu cuman kita bertiga aja. Jadi suami aku sambil bawa tas, di sini jinjing tas, gendong tas, bawa terus gendong Mbak Naya. Tahu dong gimana rasanya itu, ya Allah, bener-bener. Hai, ini Mbak Nayaku. Ini loh anaknya. Nah, dan dokternya itu lucu banget. Jadi aku kesana ke rumah sakit itu jam 5 dan masuk ruang dokter itu setengah 7-an karena dokternya mungkin masih buka puasa dulu dan lain-lain. Jadi setengah 7 aku baru masuk, padahal itu nomor 1. Masuk dong, diperiksa. Dokternya bilang, oh ini udah siap ini. Katanya, hah, maksudnya apa dok? Yuk, kapan di black? Katanya, black sih dok. Bilang, iya ini udah waktunya, udah pas ini. Umurnya udah, terus berat badan bayinya juga udah, pokoknya udah siap semuanya gitu. Mau kapan? Mau nanti malam katanya. Waduh ya jangan malam dok, saya mau ngabarin orang rumah dulu gitu. Aku ngabarin bapak sama ibu, pokoknya orang tua yang ada di Jawa gitu. Besok aja gimana? Besok tuh tanggalnya bagus loh, tanggal 6 bulan 6 katanya. Itu kayak tanggal lahirnya Soekarno, Presiden RI yang pertama katanya. Oh ya udahlah, kita pikir ya udah dok, itu aja besok aja gitu. Ya udah ibu, kalau gitu ini saya kasih surat pengantar untuk nanti malam udah harus tidur di rumah sakit katanya. Jadi jam 9 ibu harus masuk dan udah mulai puasa karena besok jam 8 kita akan lakukan operasinya katanya. Oh oke. Nah itu aku kabarin orang rumah. Orang rumah aku kabarin, ibu bapak besok aku lahiran, aku besok mau disesar. Wah itu yang di rumah udah kacau itu. Katanya sampai gak bisa tidur. Bapakku gini, bapak kesana ya katanya. Nggak usah, aku nggak apa-apa. Gue bilang doain aja. Namanya orang tua pasti kayak gitu ya, kalau anaknya mau operasi pasti deg-degan. Sampai semalam tuh katanya dia nggak tidur, nggak ada yang tidur semalaman gitu. Nggak apa-apa aku naik bis sekarang katanya, dia mau ke Karawang waktu itu. Nggak apa-apa pak, aku yakinin dan mereka alhamdulillah mereka ngerti dan kita bener-bener bertiga di rumah sakit. Aku sih salut sama suami aku ya, dia bener-bener jempol 2, 4, 5 dan seterusnya. Dia bener-bener kuat waktu itu ya, dia jagain Mbak Naya, jagain aku. Terus si Dede juga sempat bermasalah paru-parunya karena mungkin kemasukan air ketuban ya, jadi dia kayak infeksi gitu paru-parunya. Di rongsen tuh dia kayak udah putih-putih gitu. Itu kita lewatin, mana aku operasi sesar kan nggak bisa jalan-jalan, aku harus didorong pakai kursi roda. Dan itu penyembuhannya cepet banget teman-teman. Itu aku nggak ngerasain sakit sama sekali, nggak sama kayak yang Mbak Naya dulu. Aku juga disesar waktu Mbak Naya, nggak sakit sama sekali loh. Apa karena obatnya juga nggak ngerti juga, nambah tahun nambah canggih obatnya, nggak ngerti. Tapi aku bener nggak ngerasain sakit mulai dari awal. Paling sakitnya cuma dipasang infus aja, kan dikasih jarum di sini gitu ya. Dan uratku ini, pembuluh darahku yang buat masang infus itu kecil, jadi mesti dicari digini-giniin dulu. Aduh itu sakitnya, masya Allah, lebih sakit itu daripada aku dioperasi. Nah, karena aku nggak ngerasain rasanya gimana dioperasi, di blacknya tuh kayak apa nggak tahu. Dan pengalaman lagi waktu itu, aku tahu sih emang kalau orang lagi operasi mungkin mereka agak sibuk, panik segala macam ya. Jadi infus aku dimatiin dong. Itu udah masuk, obat biusnya udah masuk, infusnya dimatiin dan perawatnya lupa. Aduh itu rasanya kayak orang abis ngapain ya, kayaknya orang di gurun pasir yang nggak dapet air, haus, bener-bener haus, yang pengen marah, pengen apa. Aku bilang, dokter aku haus banget, ya Allah tolong ya Allah. Dokternya bingung. Udah itu sama dokter anestesi lah, ini infusnya mati gimana. Udah kacau situ, udah dihidupin, udah tahu-tahu dedenya keluar nguer. Alhamdulillah. Nah di lebaran kelima ini alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk pulang kampung, dikasih kesempatan untuk bisa silaturahmi ke keluarga besar. Setelah 4 kali lebaran kita nggak pulang kampung dengan banyak cerita. Setelah 4 kali lebaran kita dikasih banyak cerita, dikasih pelajaran yang mungkin kita memaknai lebaran itu dengan hal yang berbeda dari orang lain gitu. Ya ada yang nggak pulang kampung, terus ada yang kita ngerayain lebarannya di fase yang paling bawah kehidupan kayak gitu. Dan ini di tahun yang ke-5 kita udah mulai stabil, kita pulang kampung dengan perasaan yang gembira, dengan tidak ada masalah apa-apa. Pokoknya lancar aja di lebaran yang ke-5 kita, di keluarga kita gitu. Di lebaran ke-5 ini nggak banyak yang bisa aku ceritain karena emang ya biasa-biasa aja lah seperti orang biasanya. Kita lebaran, kumpul keluarga, terus silaturahmi ke keluarga yang jauh kayak gitu. Ya gitulah pokoknya, alhamdulillah di lebaran yang ke-5 ini. Nah masuk ke lebaran hari ini ada cerita lagi. Kita lebaran hari ini itu di tengah-tengah pandemi COVID yang masya Allah belum juga mereda, malah meningkat
meningkat kasus positifnya ya. H-1 kemarin itu nambahnya 900-an lebih. Nanti update-nya aku taruh di sini ya. 900 lebih, hampir 1K alias 1000 orang. Dan mirisnya di tengah-tengah pandemi yang kayak gini ini masih banyak orang-orang yang masih mikirin baju lebaran. Coba kenapa di store-store pakaian, di mall-mall itu dibuka, jadi mereka ngantri, mereka kumpul ya, walaupun masuk ke toko pakaiannya satu-satu gitu, dikasih nomor antrian, tapi sebelum itu mereka pun juga berkumpul, berjubel di depan tanpa social distancing. Ngeri. Nggak cuma di toko baju ya, di toko sayur, di tukang sayur, rebutan bahan makanan. Iya, aku ngerti semua butuh makan, tapi kita beli aja secukupnya, habis itu pulang. Mereka lama banget di situ. Dan aku yang biasanya nyetok bahan makanan, hari ini H+1 di kulkas aku sama sekali kosong, nggak ada apa-apa. Ikan nggak ada, ayam, lauk pauk nggak ada, sayur tinggal bayam merah yang kemarin itu, yang aku prep 5 atau 6 hari yang lalu di video lalu, nanti aku tulis di sini linknya. Nggak dapat sama sekali ya, karena aku menghindari sekali gitu. Aku nggak nuduh kalian yang punya covid ya, kalian yang karier covid, enggak, tapi aku takutnya mungkin aku yang karier. Jadi kalau misalnya aku yang karier covid terus aku berkumpul dengan mereka, banyak kemungkinan mungkin tangan aku yang nggak bersih, mungkin aku habis pegang apa dari muka aku atau habis bersin juga nggak tahu, atau walaupun aku bersin kayak gini aja gitu ya, terus ini kena tangan orang, terus orangnya nggak sengaja pegang ini, misal nggak sengaja pegang ini, terus abis itu pegang ke sini atau ngucek-ngucek mata atau hidung, ketularan dong. Nah aku nggak mau gitu. Jadi aku memutuskan untuk tidak beli apa-apa di H-1, nggak belanja apa-apa, karena situasi aku juga waktu itu, kemarin itu suami aku masuk pagi dan hari Sabtunya dia sampai overtime. Oh nggak overtime, hari Jumatnya dia overtime, harusnya aku Jumat itu ke pasar beli sesuatu, beli apa gitu, nggak bisa karena dia overtime, jadi pulangnya setengah 8 malam. Nggak mungkin aku ke pasar jam segitu, karena bahaya ya. Itu dari versi aku sih sebenarnya, setengah 8 nggak mungkin aku ke pasar. Terus Sabtunya kita udah, ya Allah, itu orang beli baju rame banget, sayur juga, sampai pemotongan ayam, saudara-saudara. Orang ngantri nungguin ayamnya dipotong, terus ya nggak apa-apa sih, tapi lebih baik apa nggak kita ikut just tip atau nggak online aja gitu. Nggak akan kok berkurang itu omset mereka kalau misalnya mau buka online atau sedih. Siangnya lihat seperti itu, sorenya aku dapat kabar positif covidnya udah 900 sekian, nambah 900 sekian gitu. Sedih banget rasanya. Kapan kita bisa lewatin wabah ini kalau kita nggak disiplin gitu. Aku pikir lebaran itu bukan cuman kita makan-makan bareng keluarga. Maksudnya kita makan ayam kan nggak lebaran doang gitu. Oke, momennya dapat lebaran, cuman lihat dulu dong, situasinya kan masih seperti ini. Paling nggak kita tahan dulu, kita tahan makan ayamnya nanti gitu, opornya nanti. Biarlah 1 atau 2 orang aja yang ngantri, kita jangan gitu. Ya emang agak sulit sih, cuman itu kan ya itu bagian dari budaya ya. Tapi lihat dong orang yang di rumah sakit gitu, sedih banget kalau ngomonginnya ya. Mereka sampai nggak bisa ketemu anaknya berbulan-bulan, ini udah berapa bulan, 2 bulan lebih. Ada yang sampai meninggal sama anak-anaknya yang ada di kandungan gitu. Tolong dong kalian yang masih kayak gitu, masih suka kumpul-kumpul, jangan dulu, tahan dulu. Yang mau pergi silaturahmi pakai video call aja, atau nggak telepon, kalau nggak ada Android telepon gitu. Sedih banget kalau ngomongin itu ya. Dan kami sekeluarga memutuskan untuk nggak kemana-mana dan tidak menerima tamu di rumah. Bukan karena kami sombong atau apa, seperti yang udah aku jelaskan tadi, aku takutnya aku yang karier, kita semua yang karier, jadi nanti bisa nularin orang kayak gitu. Aku nggak mau ngejudge kamu yang ada covidnya, enggak, tapi aku malah takut diri aku sendiri gitu. Jadi kita tutup pintu, sama sekali nggak ketemu orang, tapi kita virtual aja. Tadi aku bikin video yang sebelumnya, yang ini tadi, video yang sebelumnya itu kita bikin, mohon maaf lahir dan batin, ya mewakili lah gitu. Terus juga kita virtual online sama keluarga yang di Jawa, yang di Jakarta, yang di Medan. Sedih sih, tapi nggak apa-apa, kita harus kuat demi cepet hilangnya virus ini gitu. Dah, gitu aja ya. Kalau ngomongin pandemi aku sedih karena kita kayak yang nggak disiplin gitu. Kita harus disiplin dong biar wabahnya cepat selesai. Kasihan para dokter yang sampai meninggal kayak gitu. Aku salut sama mereka. Dan yang nggak pulang, kalian hebat. Ayo kita berjuang sama-sama, kita lawan covid ini, kita putus mata rantainya, oke? Dan satu lagi buat kalian yang suka kan dapat THR tuh,
dihambur-hamburin buat beli ini, buat beli itu. Ingat ya, pandemi ini menurut para pakar nggak akan selesai dengan waktu yang cepat, tapi butuh waktu yang lama. Belum lagi ekonomi yang babak belur kayak gini, nggak mungkin cepet pulihnya. Jadi dihemat-hemat, jangan sampai nanti kalian nyalahin pemerintah karena pemerintah nggak mau bantuin. Tapi ini kembali lagi kepada diri kita, gaya hidup kita. Kita harus benar-benar stop, kita harus benar-benar bisa ngatur manajemen, kita harus benar-benar bisa atur apa yang harusnya dibeli sesuai kebutuhan aja, bukan karena kita ingin ya. Tahu nggak sih, aku sedih banget kemarin aku dapat kabar katanya nggak semua dapat bantuan, dan yang dapat bantuan bansos ya dari pemerintah itu sebesar 600.000 kalau nggak salah, dan itu dan itu dibeliin baju lebaran. Sedih nggak sih kalian? Itu aku dapat kabar ya adalah di daerah gitu. Buat kalian yang ngerasa melakukan itu, inget pemerintah nggak selamanya bisa ngasih kalian duit sebanyak itu kalau kalian nggak bisa maksimalin, kalau kalian nggak bisa manfaatin itu dengan baik. Dan kalau PSBB dibuka, takutnya nanti akan ada herd immunity. Barang siapa yang kuat, ya mereka akan menang lewatin virus ini, bisa sehat terus. Tapi kalau mereka yang nggak kuat, misalnya daya tahan tubuhnya rendah, buat para manula atau lanjut usia, terus sama anak-anak, terus sama orang yang punya penyakit bawaan, siap-siap kalian kalau nggak mengindahkan apa yang pemerintah himbau, apa yang pemerintah kasih tahu. Kalau kalian nggak disiplin, diingat-ingat. Dan buat yang muda, kalau kalian tinggal sama anak atau sama orang tua atau sama orang yang punya penyakit bawaan, camkan itu baik-baik. Nggak usah disiplin biar kalian bisa nularin ke orang banyak. Kalian bisa sehat, kalian bisa ngelewatin, bisa sembuh dari virus itu dengan sendirinya karena imun kalian kuat. Tapi mereka yang kalian tulari belum tentu. Ingat ya. Udah, gitu aja. Sekali lagi aku sharing video ini karena aku pengen berbagi cerita aja, pengalaman hidup kita di lebaran-lebaran yang sudah kita lewatin, yang 6 lebaran 6 cerita ini. Terus juga nanti kalau anak aku udah pada besar, kalau misalnya aku udah nggak ada, video ini bisa jadi wakil aku untuk ceritain keluarga kita ngapain aja selama 6 kali lebaran ini. Nah, hari ini kita kan nggak terima tamu, jadi kegiatan kita hari ini tuh cuman pagi beres-beres rumah sebentar, terus sholat id, terus habis itu udah kita makan, kita video callan sama orang rumah yang lama banget, hampir 2 jam kalau nggak salah itu. Kita ngobrol ngalor ngidul, nggak tahu apa yang diobrolin, ya udahlah kita tombol kangen aja. Terus tidur, enak banget tidur hari ini, kayak cukup gitu tidurnya. Kalau kemarin puasa kan tidur kayak aduh mau sahur gitu. Terus juga kalau siang tidur itu aduh belum masak, jadi kepikiran banget. Kalau hari ini enak banget tidur. Maafkan ya, ini si Dede lagi nggak pakai baju, lagi makan dia sama papa di luar. Makan apa? Ya. Kan bakso. Kan jelas. Dah, gitu aja ya. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa di like. Terus yang belum subscribe, ayo dong subscribe biar aku seneng, biar aku semangat bikin videonya ya. Udah gitu aja, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi kalau di video-video aku yang udah kalian tonton ada hal-hal yang menurut kalian nggak pantas atau menyinggung perasaan kalian, perkataan aku, perbuatan aku minta maaf. Dan udah gitu aja. Bye. Assalamualaikum.